Ya, datang juga dari Bandung ya. Alhamdulillah. Bukan itu juronya, juron jalan mana? Ini adalah murid-murid daripada almarhum ayah kita dulu. Jadinya ada yang memperkasai dan kami melihatlah asal hakikat kita ini. Kita buka panitia, murid-murid ayah anda dulu kita dulu banyak yang mendaftar dari Jakarta 100 orang. Ada juga profesor, ketua umum, ketua MUI dari Bengkulu, Profesor Jamaah Nur, guru besar, dosen dalam bidang hadis. Beliau juga amal zikrullah, termasuk khalifah kita. Ada dari pejabat-pejabat pemerintah yang kami beruntung ke tempat yang berbahagia ini. Jadi saya minta izin dulu memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin al-muqarrabin. Amma salam dan selawat yang sekali-sekalisnya kita sampaikan pula kepada mursyidana wa rabituna al-ulama warasatul anbiya wal yang mursyidah ayah anda guru kita Al-Khalidin Naqsyabandi, dan untuk menyampaikan salam yang sekali-sekalisnya kepada mursyid wa rabitah al-ulama warasatul anbiya Sultan Wali Allah, moyang guru kita Syekh Maulana yang makamnya telah kita kunjungi. Inilah tempat yang berbahagia ke Malaysia. Begitu besar pengaruhnya. Dahulu di sini belum ada kendaraan. Sungai yang begitu besar pun mesti dijalankan oleh memakai rakit. Tetapi apabila ada orang-orang yang dianggap besar oleh moyang guru kita ini datang, maka telah disediakannya tandu untuk ditandu oleh para murid beliau. Salah satu yang sempat ditandu itu adalah moyang guru kita di kumpulan di Kota Kumpul. Ketika dia berkunjung kemari, dia disediakan tandu, diangkat untuk dimuliakan. Salah satu yang mengangkatnya adalah nenek guru kita Syekh Muhammad Said Ponjol. Beliau bercerita kepada saya tentang itu. Setelah itu pula, beliau ini adalah seorang murid dari seorang Khalifah
Syekh Muhammad Said Padang Bubus yang makamnya masih di daerah sini. Sana Al-Kahf sudah tidak berjalan. Tetapi nampaknya beliau ini juga menyambung tarikat kepada Syekh Sulaiman Karimi. Jadinya dia murid bersama lah. Syekh nenek kumpulan ini gurunya Syekh Muhammad Said Padang Bubus dan Syekh Sulaiman Karimi di Mekah. Maka itu kebesarannya jelas nampak. Banyak kekeramatan yang beliau nampakkan. Salah satu di antaranya saya mendengar langsung dari Syekh Muhammad Said Bonjol. Waktu itu sesudah habis suruh, beliau itu di sini dia dulu. Waktu itu ada tamunya dari Saudi Arabia. Bertanya orang Saudi Arabia itu, apa yang enak buah-buahan? Kata dia durian. Maka tak lama sudah terpampang durian ini di depan majelis tersebut. Waktu itu ada khalifah beliau, khalifah kumpulan ini, menunggu-nunggu durian masak di kampungnya. Tapi pada malam yang sama durian itu telah hilang. Rupanya durian itulah yang sampai kemari. Tiba-tiba nenek Syekh kumpulan itu ada berapa orang khalifahnya. Waktu itu khalifah yang termuda nenek Syekh Muhammad Said Bonjol. Dia tersenyum kepada nenek Syekh Muhammad Said Bonjol. Kenapa dia tersenyum? Dia mengatakan, yang nampak diam-diam saja ya. Rupanya nenek Syekh Muhammad Said Bonjol karena kekuatan zikirnya menampak siapa yang membawa durian itu. Nampak sama dia. Jadinya waktu itu nampak guru yang kasyaf, si murid pun harus kasyaf, sehingga nampak mereka itu. Syekh Ibrahim kumpulan ini karena dia murid Syekh Sulaiman Karimi, tentu saja setara dengan Syekh Sulaiman Zudi. Syekh Sulaiman Zudi juga murid Syekh Sulaiman Karimi. Maka ketika Syekh Ibrahim kumpulan diundang ke Babu Salam, walaupun bukan murid langsung, tentu hormatlah. Yang di Babu Salam itu yaitu Syekh Abdul Wahab. Saking hormatnya 7 km dari putih dijadikannya jalan. Sedangkan hubungan zahiriyah antara Syekh Ibrahim kumpulan dengan Syekh Muhammad Said, Syekh Abdul Wahab itu tidak ada. Hanya ada hubungan batinnya, getaran batinnya. Ini senior yang datang. Beliau kumpulan ini demikian besar, pernah juga memberikan himbauan kepada Syekh Sulaiman Zudi agar jangan membuat buku syahifah-syahifah. Ini tak tamu-tamu yang datang ini. Tuan Syekh besar dalam. Tapi Syekh Sulaiman Zudi tepat harus juga membuat buku itu, karena menyangkut banyak yang murid beliau di Indonesia, di dunia. Mesti ada pedoman-pedoman yang dimaksud dengan Statut Naqsyabandi. Statut Naqsyabandi itu ada selama kemarin sekarang, yang nanti pada hari awal mengembalikan kepada saya sesuai pesanan yang guru. Statut Naqsyabandi itu. Syekh Muhammad Sulaiman Zudi, dia itu harus membuat statuta. Sedangkan beliau kita di sini yang tersimpan dalam Al-Fatwa, Syir, yang kenal yang tahu. Ini dia. Setelah itu nenek Syekh kumpulan ini pernah berjumpa dengan Syekh Muhammad Said Bonjol. Nenek kumpulan ini tidak begitu akrab atau tidak begitu rapat, tidak begitu kenal dengan Syekh Sulaiman Zudi. Cuma yang dia tahu di Jabal Bumi sekarang Syekh Sulaiman Zudi. Apa kata nenek kumpulan tentang Syekh Sulaiman Zudi? Nenek kumpulan berkata kepada nenek Syekh Muhammad Said Bonjol, saya ingat itu Syekh Sulaiman Zudi. Karena ketika saya mengabdi kepada guru saya Syekh Muhammad Said Padang Bubus di Mekah, saya membawa terompahnya, menjaga terompahnya ketika beliau sholat, dan memasangkannya ketika beliau keluar dari Masjidil Haram. Guru saya Syekh Muhammad Said Padang Bubus. Di luar itu saya lihat di samping saya ada pula satu orang pemuda yang kira-kira seumur saya, membuat yang sama pada saya, tetapi dia membawa selop gurunya pula.
yaitu Syekh Sulaiman Karim. Itulah dia Syekh Sulaiman Zudi. Syekh Sulaiman Zudi membawa sandal gurunya Syekh Sulaiman Karim, sedangkan nenek guru kita Syekh kebetulan membawa sandal gurunya Syekh Muhammad Said dalam bungkus. Nah, ini para wali ini diceritakan. Sedikit menceritakan para wali. Pada suatu saat, ini cerita ayat guru kita, Syekh Abdul Aziz Al-Bustami, seorang ahli tarikat Naqsyabandi, lagi berjalan pada muridnya. Dia itu begitu sederhana kehidupannya, sehingga sang murid itu kagum kepada guru yang sederhana. Tiba-tiba dilihatnya satu orang naik kuda begitu gagah, begitu begitu babi yang bagus, kuda yang gagah. Terbersit dalam otak murid Syekh Abdul Aziz Al-Bustami, anak sombong yang ada. Tiba-tiba orang itu balik dengan kuda yang begitu kencang, membawa suatu piring yang penuh dengan air sampai di depan murid ini. Air itu tak tumpah. Apa katanya? Kau melihat keadaan diriku, tapi makrifatku kepada Allah tidak bergeming sedikit pun bahwa saya seorang hamba Allah. Dan rupanya orang yang dilihatnya itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena dah sampai sangka yang kurang baik kepada wali, langsung turun apa Allah, kemurkaan Allah. Seolah-olah neraka itu sampai. Mungkin murid sudah ditengger langsung karena sudah durhaka, menjerit dia. Masuk ke alam akhirat, menjerit dia. Menjerit dia sudah tidak ada derajat lain disebutnya ayah. Ayah itu terlihat ke belakang sama Syekh Abdul Aziz Al-Bustami. Mana anakku? Oh, di neraka sana. Aku ambil balik. Oh, begitu kehebatan para wali. Kita di sini tidak boleh tepuk tangan. Kalau di merah tetap tepuk tangan kita ya. Usia 160 tahun, memiliki kuda-kuda yang indah, disegani oleh tuanku Imam Bonjol sendiri. Dalam kuda murid yang lain yang terkenal, Khalifah tua, yaitu yang tahu sana. Anak dari Khalifah tua itu adalah Syekh Syahrudin Sarwati, tetapi ada penjara dari sini juga. Itu yang dari Sarwati, satu saudaranya, dan satu lagi di Rao. Tapi nampaknya sebesar lagi nenek Syekh Bonjol nampaknya. Saya termasuk waris daripada Bonjol, demikian kata ayahanda guru. Nah, ini ada saksi hidup. Saya termasuk waris daripada Bonjol. Maka itu saya akrab dalam suasana kesurauan, baik kekumpulan saudara kita ini, Tuanku Ibrahim dan Tuanku Bonjol. Nah, itulah kebesaran ayahanda guru. Ini ada cambuk bagi kita, luar biasa ini Thariqatullah. Bukan pekerjaan tanggung-tanggung, pekerjaan wali-wali. Dan bersyukur kita telah mendapat suatu channel wali yang demikian tinggi, yang dibuktikan oleh moyang di kumpulan Syekh Muhammad Said. Doa mereka bukan main makbul-makbul, perkataan mereka pun diikuti oleh alam semesta. Kita bersyukur kita amalkan ini dengan sebaik-baiknya. Ke situ arahnya kita mulai berilah tamaksudi, memperbarui iman kita dan kembali kepada khitah bahwa kita ini adalah masyarakat zikrullah, masyarakat teknologi Al-Quran. Tarikat Naqsyabandi tak pernah perang, tidak pernah menampilkan, tapi perang ke dalam, perang batiniah yang kata Rasulullah jauh lebih berat daripada zahiriyah. Perang memerangi hawa nafsu, bukan hanya nafas, bukan hanya lapar dan haus, tetapi pemikiran-pemikiran yang diciptakan oleh syaitan, pendapat-pendapat yang datang daripada syaitan dan godaan-godaan daripada syaitan yang muncul daripada hawa nafsu. Ya, perang hawa nafsu itu jangan diartikan perang kepada lapar, perang menjaga mata, itu juga, tapi perang lebih tinggi, perang melawan angkara murka syaitan yang memang diciptakan Allah demikian besar untuk mengalahkan para rasul dan lain-lain, walaupun tidak pernah berhasil dikalahkannya. Inilah yang kami sampaikan sedikit. Barangkali ada citra di sini sedikit, kami persilahkan kepada tuan rumah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Buya Haji Iskandar SH. Tunggu nih. Maaf ya, aku
Bilangin orangnya. Boy, sound system. Bisa sampai dan kita muliakan bersama Bapak kita Syekh Haji Imam Ramli, abang-abang kita sekalian yang hadir dalam ruangan yang berbahagia ini. Kami datang berziarah sekaligus melihat perjalanan riwayat kehidupan daripada Ayah Negeri. Ziarah ini sebenarnya nggak begitu direncanakan, tiba-tiba datang secara spontan saja. Guru-guru kita di Buayan, di Kapungkur, di Bonjol, di kumpulan. Nah, kita datang kemari, ada di sini satu sejarah. Ayahanda guru ini mendapat tarikat mursyidnya lah. Itu adalah dari Buayan. Dari Buayan sebenarnya. Tapi karena Ayahanda guru ini betul-betul setia kepada Ahmadiyah dan mendapat petunjuk dari para ulama, karena mengungsi dari tahun 1946 kira-kira sampai tahun 1949. Maka karena Ayahanda guru itu tidak punya kerja, dia mulai beramal sendiri. Akhirnya terbawalah kepada kelompok-kelompok amal yang kebetulan dipimpin oleh Pak Haji Imam Ramli ini sudah ada, yaitu surau ini. Ayahanda guru bersuluk, tadi ada tangga jalan yang bisa dijadikan, tangga jalan itu masih ada temboknya. Disitulah tempat Ayahanda suluk. Ayah guru juga suluk sama Pak Imam Ramli berdua 20 hari. Disitu dia suluk, sedangkan rumahnya itu ada situ tanah lembu. Nah, disitulah lahir kaget kita ini. Maka barangkali ada di tambah yang mana ya? Untunglah kain aja yang lahir dalam lembu itu ya. Jadi karena lembu sekarang itu, kalau di sini karena kabau ya, nah, di kandang di situlah kayak itu lahir. Selama 3 tahun Ayahanda guru menuntut di sini. Sudah itu Ayahanda guru kita pun pergi ke tempat gurunya bapak ini. Gurunya bapak ini, itulah yang kita ziarahi, namanya Syekh Abdul Majid. Syekh Abdul Majid dan Malam. Ya, ayah guru itu mula-mula sudah memimpin suluk di sini sama Pak Imam. Tapi terasa kenapa nak melapor sama guru, maka ayahanda guru pergilah ke Malam. Suluk pula di sana selama 20 hari. Dapatlah ayah guru bisa dijaga. Dan setelah itu, selama 3 tahun itu, Ayahanda guru tiap minggu ke sana berwirid. Jaraknya kira-kira 10 kilo nanti. Ayahanda guru tempuh dengan jalan kaki tanpa memakai sepatu dan sandal. Ini barang satu. Bayangkanlah ya, selama 3 tahun tiap minggu masih wirid berjalan kaki 10 km tanpa sandal dan jalan kaki. Mendaki bukit. Nah, inilah yang berjalan. Sejarah kita.
Udah, jangan ada ikut. Kajian ini untuk memperdekat rasa batiniah kita, biarlah ayah kami ayah kepada diri ayah dan anak, kendati pun ayah tidak mengganggu-gugat dalam hal mursyid kita masing-masing. Anak-anak ayah yang berbahagia dari jauh anda datang kemari, beserta juga anak ayah yang kedua Haji Dodon, beserta dengan semua rombongan ini. Saya merasa memang ini adalah kemauan dan kehendak anak ayah semua. Kendati pun demikian, sebagai ayahnya yang kebetulan memimpin di sawah Luto ini sebagai sentral peramalan ini, yang maha mulia ayahnya masuk tarekat di Prapanca dulu. Pada waktu itu yang maha mulia guru kalian itu ayah kalian, nenek kalian ngaji sama itu ayah kalian ayah berpacar-pacar cinta monyet di bawah pohon siri. Waktu itu ada pohon siri, ayah kalian nembak burung di situ apa dah apa pacaran di situ dia jadilah namanya anak kecil pula. Inilah intim dan dekat sebenarnya. Kendati pun kami sudah lama tidak bersuara, hanya jasad yang tidak bersuara, hati karena di Prapanca. Kenapa? Itu ada sebabnya. Sementara Khalifah ini ada di sini, kakak ayah kami Haji Sulaiman ada di sini. Pada waktu itu usia ayah kurang lebih 15-16 tahun. Belum ada orang tua masuk tarekat. Ini saja kau dulu katanya. Berpuluh kali yang mohonkan, tetap ayah tidak dikasihnya masuk. Sama ayah ya Allah. Beginilah ayah kalian ini. Karena ayah ditolak di sawah Luto ini oleh saudara-saudara ayah Haji Sulaiman Pendekar. Kami itu karena anak ayah yang ayah saya sayangi, wabil khusus kepada anak ayah Buya Iskandar. Sampai ayah di Jakarta, orang tidak boleh sembarang ketemu dengan saudara ayah itu ayah langsung naik lantai 2. Waktu itu masih berbentuk rumah bertingkat-tingkat gitu ayah langsung menghadap. Apa kabar? Ayah kita itu sama ayah bisa minang oleh Haji Sulaiman dan Pendekar. Katanya tidak ada yang muda dalam tarekat ini, orang tua semua. Sedangkan usia saya sudah menjelang 16 tahun ini. Saya mau masuk tarekat sekarang. Oh Tuhan, iya dah. Sudah, sama udah sudah di sini. Inilah satu budi dari ayah kalian tuh yang mungkin tak bisa yang lupakan itu dia. Karena ayah pada waktu itu dihadang polisi maupun militer. Kau jangan langsung tanya kau. Boleh kalian tembak antara mata saya, namun saya akan masuk tarekat juga. Begitu nasihat ayah. Karena ayah yang saya ini alhasil mabuk dari kanan masih bujaran waktu itu. Dia berkawan dengan si Kaman ini ya. Kalau istilah lucunya dulu di sana, saya reporat, ya nyadek, wah, canda kita kayak orang Cina, ya Sunawa, kan gitu. Maaf sebentar Bu ayahnya Bu ya, agak bernostalgia ayahnya. Karena kebetulan ini rekan suluk ayah ini yang ada ini, mereka ini, gitu. Itulah historinya ayah maka sampai masuk tarekat di tempat ayah Medan kalian itu. Buan, kalau begitu memang repot deh. Jakarta ini pun tak ada yang semudah masuk tarekat deh. Karena kata ayah tuh ringkas cerita jadilah ayah dibayat di bawah pimpinan Yahya Senawan. Nah pada waktu itu lucu sedangkan ayah Medan kalian itu yang sangat ayah hormati itu, dia tidak menentukan mursyid ayah siapa. Nah
Yahya Senawat pula yang menginterview ayah. Mursyid Ani ini sekarang dengan siapa masuk tarekat itulah mursyid. Langsung ayah berontak nak. Pada waktu itu ayah mau ditidurkan lagi ini. Apa udah dulu? Berarti udah mursyid saya. Tunggu dulu ya. Yang tertinggi di sini adalah udah akademi Yahya ini. Itu pun tidak memberikan instruksi apa-apa. Saya bebas ini tahu. Jadi siapa yang mau jadi mursyid kan? Jelas. Ayah saya Syekh Muhammad Hasim Al-Khalidi. Nenekmu. Iya. Memang betul. Ayah ditinggalkan yang maha mulia nenek dalam usia yang berjalan sudah. Kenapa ayah bisa menguasai segala ilmu nenek ini? Ayah berguru. Ini yang mengasih tahu ayah Satu memang orang kayu sakti ada juga jasanya di situ. Dan yang kedua, yang maha mulia, ibu kandung ayah, nenek putri kalian Itulah yang menyerahkan segala buku-buku keramat ini. Setelah ayah menjelang dewasa, memperdalam tadi ini. Di samping datangnya yang maha mulia nenek secara gaib kepada ayah. Karena yang matinya ada 3 perkara yang tidak mati di dunia. Wa atilullah, wa atilur rasul, walil umri wa minkum. Allah Ta'ala rasul dan wali tidak mati hidup dan tidak mati. Bisa dilihat dengan indera keenam. Bagi murid yang sungguh dan yakin dalam ilmu ini, pasti bisa merasakan bahwasanya mursyidnya itu hidup selalu dan mendampinginya di mana saja berada. Anak-anak ayah yang ayah sayangi, ringkas sudah, ayah masuk tarekat. Yahya Senawat terdiam. Udah jangan mengatur saya. Udah kasih tahu saja bagaimana proses masuk tarekat ini. Tidur kayak apa yang dibaca. Itu saja. Padahal nenek putri tahu semuanya. Tapi disiplin ilmu ini tidak bisa dibuat main-main. Sama keras dengan disiplin militer dan polisi ini. Anak kandung sendiri pun, kalau belum dia melalui prosedurnya, tidak akan boleh dikasih tahu apapun dalam ilmu ini. Itulah dia Udah tugas sudah hanya mengasih tahu sama Anda macam mana ini pelaksanaan baiat ini. Itulah kurang lebihnya Kata Pak Surya Senawat, ayolah golek bantiko, bacalah ini, bacalah itu. Apa yang udah bilang, saya sudah hafal Al-Quran ini. Kebetulan ayah dulu masa kecil agak sedikit tangguh juga membaca Al-Quran ini. Dapat semua, tidur berbaringlah. Dijaga oleh beliau-beliau itu. Selesai, ayo sudah ke sana, udah cabut keris dia. Ya Senawat cabut pula ya, begitu pula rombongan pasar itu istilahnya. Kehabisan ayah yang maju bawa sini pisau kau ditusukkan sini. Udah ngajar kau semua. Atas nama saudara saya akan bertindak di surau ini. Siapa yang berani kalian? Akhirnya mundur semua Wah dia dulu apa aku boleh nakalan dan ya. Tapi sekarang kau baik pimpin semua. Disitulah kami suluk entah sekali entah 2 kali cepat beliau mengambil air sembahyang. Nenek kalian luar biasa taat ibadahnya itu dia. Bermula buku-buku di bawah ini adalah kitab-kitab kuno yang dimiliki oleh nenek itu dan dipusatkan ke ayahnya. Inilah yang ayah anda pelajari ya. Bermula itu jubah serban dan di sebelah adalah pakaian ada yang tersayang ibunda ayahnya nenek putri Ananda. Inilah gambaran lemari. Bermula yang pojok sana itu tempat duduk nenek sehari-hari. Yang maha mulia Pak Lunto. Kata nenek, maka wahai Suma, kata nenek terhadap istri beliau, ibu ayah, bikin sana kasur. Itu masih tetap kasur aslinya. Dia bikinlah kasur lengkap di situ semua diletakkan foto nenek di dalamnya. Tatanan bangunan tidak ayah rubah. Tetapi pun kompleks ini sampai berlantai 3 ke atas. Bibit heran, ayah apa persis saya kayak ayah saya kok. Penuh gang, penuh lorong. Ini sebentar lagi boleh anak ayah. Mau dipandu. Mau dipandu. Dikosongkan jalannya. Banyak dengan ayam boleh tarikan dulu di mana? Jalan.
Mobil ya. Mobil. Ayo jalan kita ya. Sudah ada tempat. Ayo balik dulu. Ya suruh di sini ya. Ini rumah bersejarah di mana yang mulai dulu pertama kali berjumpa dengan nenek buayan. Ini rumah ini sekarang ditempati dari desa Demak. Jadi yang itu nenek buayan lah ini. Yang masukin sulut nenek buayan. Jadi nenek buayan datang ke sini, masukin terikat. Oh. Gitu. Dan di Pursa di Jirik. Ada sekolah ayam di Jirik kan. Di sana dulu. Sudah itu tuh dia pindah ke sini. Tinggal di bawah sana di Simpang, ada rumahnya buruk di Simpang, tinggal di sana. Saban malam ke sini mengaji sama nenek nih. Mengaji sama nenek. Mengaji sama nenek nih. Iya. Jadi yang memasukin abang Kadiru nih neneknya. Nenek, oh jadi introducer nenek. Jadi asal dia datang dari mana-mana abang tuh kan, dia terus dulu ke makam tuh. Nah, diarah dia ke. Karena dia introducer tuh. Orang yang bawa ayam. Ya, dan itulah yang dasar Bang Kadiru mulai tahu. Minum tak segala. Ya, enggak agak-agak apa. Nanti kalau apa datang juga lah ke sini. Sedihnya hati kemarin biasanya dia datang nengok kita bang. Ini enggak. Ini menantu ini. Menantu Bang Kadiru. Oh, kemarin cucunya ke sini. Suaminya Kak Mimin ini. Iya. Dia kemarin ke sini. Saya pergi ya. Iya. Nah, Allah. Sedih kemarin tu lah rombongan dia datang duluan ke sini. Ini enggak, kalau duduk tuh tak boleh dia duduk di kursi, duduk di bawah semua sampai ke belakang. Gubernur dari dari Aceh dibawanya ke sini kan. Itu dari Malaysia kan ada lagi yang dibawa rombongan 4 motor. Itulah. Ya, kita beransur dulu ya. Ya enggak minum galah dulu lah. Kita kira lawatan singkat aja. Di saya sini lah dulu. Memasukkan orang di sini. Dia pernah lahir sini. Saya ngajak sana. Baitul Jalal tempat kenangan kuliah. Nanti semua maghrib pulang tempat bapak ya. Gitu. Dulu ini adalah rumah kediaman yang mulia Umi. Oh, abang pakai ya? Dah, kemana? Enggak, lewat. Di sini ada saya. Tinggal. Di tapak masjid Baitul Jalal ni lah tempat kelahiran Buya. Di tapak masjid ni dulu tanah kepunyaan bapa kepada Umi. Di daerah ini, di mana rumah yang di tengah sawah ini, ayahanda guru pernah tinggal dan beramal di sini selama lebih kurang 9 bulan. Ini dengan persawahan.
besar lebih kurang 100 meter ke dalam. Ini daerah Pasar Atas Bukit Tinggi. Ini rumah kediaman Pak Saib. Pak Saib ini yang menemukan ayah dengan nenek buayan. Ada yang ambil ambil. Duduk. Di sini rumah pertama kali ayah bertawajuh yang sejarahnya diajarkan ke Piat Singkat. Ini masih daerah Pasar Atas yang berdampingan dengan rumah Pak Saib. Itu yang nampak rumah Pak Saib. Sekarang tempat ini udah jadi sebuah butik dikontrakkan sama yang punya rumah. Ini Pasar Atas. Tahun 2001 dan lain-lain. Tetapi yang terpenting bagi kita itu sebenarnya mencari wali yang mursyidah itu sesuai dengan hadis Al-Kahfi itu. Yang itu yang penting, guru yang mendapat petunjuk yang mesti kita laksanakan. Dari situ kita mulai meluaskan suatu nuansa. Maka itu Tarikatullah ini memberikan nuansa, memberikan suatu nuansa akibat kebosaran daripada sang guru itu tersebut. Kadang-kadang nuansa ini yang lebih ditekuni oleh sang murid, bukan amal-amalan zikrullah. Nuansa apa itu yang saya maksud? Pertama, nuansa zahiriyah, fanatisme zahiriyah, fanatisme terhadap turunan guru. Itu suatu kekeliruan. Fanatisme terhadap tempat guru, suatu kekeliruan. Fanatisme terhadap kedekatan pribadi guru, itu tidak fanatik. Itu saya pikir suatu kekeliruan kalau kita hanya berpijak di situ. Fanatisme kita mesti fanatisme pengamalan zikrullah dan memberikan penghormatan secara proporsional kepada turunan, tempat, dan kedekatan pribadi. Bahkan di zaman nenek kita dulu pun buayan, karena nenek buayan tidak sangat sederhana. Dia sembahyang hanya 2 ayat, yaitu ayat Qul huwallahu ahad yang pendek dan Inna A'tainaka. Orang lebih belajar daripada ayat ini dimarahi. Untuk apa belajar ayat banyak-banyak? Untuk apa belajar agama banyak-banyak? Dengan 2 ayat saja sudah jadi wali kok.
Ini suatu hal yang kekeliruan. Kewaliannya yang mesti kita pelajari melalui zikirnya, ayat kita pelajari pula melalui syariatnya. Ilmu kedokteran kita pelajari pula. Dulu nenek kumpulan itu kalau dia bergerak kemana-mana itu begitu cepat ya. Kadang-kadang anginnya menurun dulu, rupanya dia apakah? Itu satu nuansa yang kalau kita tahu kepada Allah, kita sudah tahu bagaimana sikap seorang muslim sudah ada pada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu saja seorang pengamal zikrullah menimbulkan fenomena metafisis. Karamah, mulailah kita berakal-akal mencari karamah, mengakal-akali tentang adanya keramatan, membuat satu riset yang sifatnya duniawi. Ya, saya pikir itu sudah diakal-akalkan. Ini menjadi hamba Allah saja. Walaupun kalau ada yang tertarik, saya rasa saya nggak keberatan. Oke, selanjutnya jangan keluar dari situ karena ini bisa jadi masalah. Saya ingin menyampaikan betul prihatin bersama dengan kakak-kakak semua yang ada di Quran di seluruh penjara ini. Tidak semuanya kita hidup nyaman beberapa hari. Ziarah itu pengorbanan, sakit. Kita mau membuat enak, nanti ada nggak enaknya. Dan wajib nggak enak, karena kita akan menerima rahmat. Rumusannya begitu. Buat teman-teman tidak bisa lagi. Saya lihat banyak kesulitan. Saking hebatnya dia bekerja, mobil pajak seperti nggak ada. Itu jangan. Sebenarnya sering banyak setir mobil nggak ada. Kita hanya mengatakan terima kasih kepada dia semua, dan saya kira bisa terima kasih membantu kita. Ini dia terima kasih. Saya rasa itu aja apa yang saya sampaikan hari ini. Masih ada 2 ceramah yang sampai hari ini kita anggap ini satu. Kita menunggu ini dan lagi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah siap ya? Udah siap. Kami ingatkan kepada seluruh peserta acara bahwasanya setelah acara ini maka Buya beserta rombongan akan berjalan dan berkunjung ke makam Nenek Bu Salo di Kabupaten Batu Sangkar. Sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta acara sekalian, setelah acara ini Buya beserta rombongan akan berjalan dan berkunjung ke makam Nenek Bu Salo di Kabupaten Batu Sangkar. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Kami persilakan kepada para jemaah untuk menunggu mobil masing-masing. Sekali lagi, kami persilakan kepada jemaah untuk menunggu mobil masing-masing dan untuk ini bertempat di hotel Pesawat ini juga, dan untuk nanti bertempat di hotel Roxy. Sekali lagi kami mengundang kepada jemaah sudah dapat menuju mobil masing-masing dan menunggu tempat berikutnya dengan ini di hotel Pesawat dan untuk ibadah di hotel Roxy. Demikian sampaikan. Terima kasih. Dan kami informasikan juga untuk konsumsi makan siang jemaah dari Jakarta bisa diambil di mobil konsumsi sekarang juga. Sekali lagi untuk jemaah dari Jakarta kami informasikan bahwasanya konsumsi makan siang dapat diambil di mobil konsumsi pagi. Terima kasih. Jauh benar itu kambing itu dibawa dari Medan. Menderita kita disiksa kambing itu.
Dibeli aja lah ya di Huta Bungkut itu. Nggak mau rupanya ayah. Kenapa? Adab. Ngeri kali adab ayah itu gitu. Ya, memang itulah adabnya begitu gitu. Jadi kurikulum kita begitu yang kita lihat sama ayah ini. Sekarang ini kita ini ketakutan aja sama ini. Kenapa? Karena kita dibesarkan dengan cara itu yang kita lihat. Nggak mau dia adab. Waduh, kita kalau punya waktu panjang menceritakan ini ngeri. Itu menurut riwayat, apakah udah Buya sampaikan kemarin atau enggak? Ini soal adab nenek buayan kena Huta Bungkut. Kiri itu kan yang agak naik tuh jalan masuk gang itu kan. Itu nenek buayan itu merangkak itu. Pada zaman itu batu-batunya kan lebih tajam dari sekarang. Ada. Gurunya kayak gitu. Jadi saya mohon maaf ya, apabila saya katakan kita ini sekarang dari soal adabnya aja ya, nggak ada yang menang lah. Nggak ada yang menang kita ini. Baru adabnya aja ya, belum zikirnya lagi. Jadi memang ayat itu 100% maksimal ya. Tapi saya bilang 200% isinya adalah zikrullah aja. Kita teruskan. Sekarang hal-hal yang saya kata yang lain. Ini melompat, teringat saya nenek bonjol. Nenek bonjol ini satu hal yang juga kebiasaan nenek bonjol. Dia tuh nggak boleh sama dia orang mengeluh. Dia misalnya kadang kanker, ya mari ya, kita doakan minta maaf Tuhan. Udah. Tapi kalau dia bilang ini saya menderita nih, saya di kanker, pikir dia. Jangan dikatakan yang dari Tuhan itu nggak baik, yang dari Tuhan itu yang terbaik. Dia nggak boleh doakan itu. Dan dia kan akhir hidupnya itu matanya buta. Diajak ayah dia ke Malaysia untuk dioperasi, nggak mau dia. Udah bagus yang dikasih Tuhan sama aku. Tapi kalau meminta berdoa kepada Tuhan tanpa mengeluh, itulah memang kegemaran dia. Dan memang iya kan, sebenarnya apa yang paling penting di dunia? Yang penting kan bersama Tuhan. Jadi yang pantas dikeluhkan hanya cuma satu, apabila kita nggak bersama Tuhan lagi. Dan inilah misi-misi oleh Allah itu. Kita ambil contoh kita aja. Ini ukuran manusia ya, bukan ukuran Tuhan, ukuran kita aja. Menjelang kita mau mati, nggak pernah kita pikirkan, udah bertambah nggak perusahaan saya gitu, atau udah masuk koran nggak nama saya kemarin, kan nggak. Kita mulai memikirkan keluarga kita, anak kita, istri kita. Hal-hal ini yang menjadi penting sama kita. Makin dekat makin mati. Ya bukan begitu ada yang dimaksud. Jadi ada yang dimaksud untuk kesadaran atas sebuah misi itu, kemudian teknisnya kita kembangkan di tengah. Itulah adabnya. Jadi ini 100-200% zikrullah saja. Bila abang-abang sekarang melihat ayah itu seakan-akan banyak main-mainnya segala macam, abang lihat ayah kapan? Abang lihat ayah tahun 90, lihat tahun 85, lihat tahun 87. Sesuai usia kan ada gaya kehidupan usia dan sebagainya. Tapi kalau abang lihat gaya Anda ini di bawah 75 atau 70, 1000% zikrullah, dan disitulah beliau menamatkan masternya itu di situ dalam zikrullah ini. Jadi kita jangan terpancing untuk melihat enak-enak saja. Enak sebenarnya. Ya zikrullah ini kan manis ya. Tapi maksud saya jangan enak menurut pemikiran kita. Laksanakan benar-benar yang diperintahkan ayah dahulu. Itulah bagaimana ngerinya ayah ini sama nenek dalam pengertian adab. Ini kita dengar dari KF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi udah kita dengarkan Haji Don mengenai kebesaran ayah ini, seperti dikatakan tadi, 3 hari 3 malam itu nggak tamat-tamat. Jadi barangkali saya akan hanya menceritakan macam manalah masa kecil kami bersama ayah. Jadi satu sisi yang lain, bagaimana kehidupan kami bersama-sama dengan ayah. Jadi sebenarnya kami ini waktu kecil itu sebenarnya adalah anak yang terlunta-lunta sebenarnya. Karena sedihlah kami waktu itu. Karena bapak kami sama mak kami ini, bapak sama emak banyak orang. Jadi sehingga kami ini
sedikit sekali waktu dari papa dan mama kami ini untuk memperhatikan kami, dan kami hidup sendiri-sendirilah bersama alam. Cuman syukur rupanya alamnya itu alam zikrullah, jadi tak sesat lah kami. Itulah. Rencana mau sesat tuh banyak, bukan ada lagi banyak. Jadi waktu itu walaupun dalam keadaan yang suasana yang sedikit waktu itu kami diperhatikan, tapi yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang, mungkin Haji Don pun, ayah itu masih punya waktu untuk mendongeng untuk kami. Jadi salah satu ceritanya itu yang saya ingat itu adalah cerita silat Kopingho. Diajarnya kami di situ berfilsafat ya, dan sudah itu tapi yang diceritakannya itu ujung-ujungnya tarikat juga gitu, bagaimana kita itu dalam tarikat. Dan kemudian cerita Helen of Troy, itu diceritakan sama kami. Dan satu lagi, kami seringkali diajak itu menyanyi bersama-sama. Jadi kadang-kadang ayah itu nggak ada waktu, kami dipanggil, yuk kita jalan-jalan naik mobil keliling-keliling cuman untuk nyanyi-nyanyi. Jadi sambil habis nyanyi udah capek dia nyanyi, ngaji-ngaji pula tuh. Jadi nampaknya dunia wal akhirah. Jadi boleh juga kita sombong sedikit ya Don. Jadi dan satu lagi, waktu masih kecil, barangkali memang kami ini anak yang sangat menderita lagi sebenarnya. Jadi ayah ini, Pak Soto udah tahu tuh, jadi ayah ini dari mulai saya kecil, yang seingat saya itu, ayah ini ziarah setiap minggu minimal. Waktu itu kami tinggal di Bukit Tinggi, dan setiap minggu itu kami dibawa ziarah ke Buayan, ke tempat gurunya. Dan waktu itu saya masih kecil dan tinggal satu rumah dengan adik-adik ini pula nih. Setiap hari minggu dipaksa ziarah, nggak boleh kemana-mana. Jadi pada satu masa adik-adik Umi ini mau mandi, katanya ke Lubuk Mata Kucing. Saya pun nggak tahu sekarang ini udah tua ini apa memang ada pemandian Lubuk Mata Kucing. Tapi karena saking menderitanya sampai tua ini aja saya masih ingat, karena waktu itu saya di rotan karena nggak mau ikut. Jadi waktu itu bilang ayah ikut ziarah, nggak mau mandi-mandi. Akhirnya di rotan sampai kencing-kencing di celana. Jadi sampai sekarang itu teringat lah sampai udah tua ini, karena waktu itu rasanya kami itu sengsara, kayaknya kok dendam waktu itu karena dipukuli. Tapi sebaliknya udah tua ini saya tahu bahwa itulah hadap ayah itu kepada gurunya, dan mungkin itulah yang diajarkan kepada kami. Dan yang kemudian dibawa lagi saya ke Buayan. Udah dibawa ke Buayan, dikasih nenek rupanya batu cincin yang udah didoakan nenek. Waktu itu umur saya pun masih kecil kali, dikasih ayah sama saya kan. Namanya anak kecil, hilanglah batu cincin tuh, kena rotan juga. Jadi dalam hati saya, kok aku dikasih di rotan, kenapa pula dikasih cincin sama aku? Karena aku ini anak kecil, yang salah kan yang ngasih, bukan aku yang salah. Dendam, itu dendam tuh. Udah itu waktu di Medan, ini lompat-lompat aja ceritanya, pokoknya yang teringat aja ya. Waktu kami di Medan, istri nenek Buayan yang ketiga ini mempunyai 2 orang anak, yang satu namanya Pak Burhan, yang satu lagi namanya Ibu Sri Makah. Ya, dan Pak Burhan itu akan kita jumpai nanti. Itu adalah anak dari istri yang ketiga. Jadi umur kami itu sama. Jadi kalau datanglah nenek-nenek ini, waktu itu nenek Buayan udah wafat, dia datang ke Pancabudi suka kali pula lama-lama. Jadi kalau udah lama-lama maka kami semua menderita lah batin. Kenapa? Karena nenek ayah ini sangat takut rupanya sama gurunya, dan takut sama keluarga gurunya. Jadi Etek Sri Makah ini kami manggilnya Etek ya, tante gitu kan. Dia itu suka kalau membawa monyet kecil. Jadi monyet ini, kalau monyet ayah ini kan diikat, nggak boleh. Monyet dia ini masuk, dan dia ini tidur di kamar kami dijarah lah, tidurlah di kamar kami. Udah itu monyet ini duduk di meja makan, dikejar-kejar monyetnya kita. Terus ayah nggak mau marah, duduk aja monyet itu di situ. Terus kami sedih kali lah, kenapa pula lah orang ini datang, kami mesti menderita gara-gara monyet. Sampai ada pula lagi yang digigit monyet. Tapi rupanya itu karena penghormatan ayah kepada gurunya. Jadi kebetulan ayah ini pun seringkali pula membawa kami ke tempat murid-muridnya.
Dan kebetulan salah satu muridnya itu menjadi besan saya, namanya Bang Imron. Jadi waktu itu saya tanya lah sama si Opik karena udah menantu, Fik, kami dulu sengsara kali lah kalau nenek ini datang, anak nenek buaya ini datang, kami dijarah, kami diusir lah, benci kali kami. Kata si Opik, kami pun benci kali sama kalian, katanya gitu. Ini rebut-rebutan aja ini. Dia gini memang, itu waktu dulu ya, kita kan nggak tahu ya, mereka kecil ya. Jadi kita perhatikan kalau datang orang ini, rupanya sekarang baru kita tahu itu istri nenek dan anak-anak nenek. Kalau datang orang ini, bahaya kami. Bahayanya apa? Udah pasti kita keluar dari kamar kita, orang itu tidur di sana gitu. Dan kita nggak pernah ditanya lagi kita tidur di mana gitu. Tidur aja di mana-mana gitu. Di Medan banyak nyamuk, ayah nggak pernah lagi memikirkan kita itu. Udah ini aja yang diurus. Oh, bahaya nih, udah datang. Ini satu kelompok penjara datang ini. Cuman itu tadi hukum karmanya. Mungkin sekarang ini kalau kami ke rumah abang-abang, mungkin anak-anak abang ini udah ngiri dia. Atau dia merang atau dari dalam, jadi adat itu nggak ada. Jadi ini bukan ajaran tarikat tapi sebuah adab. Yang lebih tegas lagi ingin saya katakan, kalau kami datang ke rumah abang, jangan digituin lah, jangan digitukan, biasa aja lah gitu. Kita nggak mau lah kayak pengalaman kita dulu, janganlah. Semuanya diserahkan diri sama ayah. Sedekah, embernya cuma kucing di bawah, kambing burung di bawah. Ya dia dapat pahala kan. Cuman gara-gara dia dapat pahala, kita kan nggak ada tempat tidur, dia jadi tidur di rumah kita. Ayah nolak, nggak bisa ini, kau kok masuk ke rumah aku katanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatu wa salamun da'imaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa muqarrabin. Salam dan selawat yang sekali-sekalinya kita sampaikan pula kepada mursyidana wa rabbina al-ulama wa rasul anbiya wal mursyidat ayahanda guru al-khalidin Naqsyabandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan mengikuti ziarah silsilah ini yang namanya satu-satu tidak dapat saya sebutkan. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang saya catat yang barangkali dapat kita kembangkan dalam wawasan pemikiran kita masing-masing. Rasulullah SAW apabila para rasul, tentunya al-ulama wa rasul anbiya kita kunjungi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya seolah-olah kita berjumpanya semasa dia masih hidup, berjumpa dengan para wali